Sahabat Ashifa, pernahkah kamu berada di titik hidup di mana hatimu terasa bingung antara bertahan atau melepaskan? Ada seseorang yang kehadirannya tidak selalu membuatmu berbunga-bunga, tidak selalu memberi kata manis, namun entah mengapa saat membayangkan dia pergi, dadamu terasa sesak. Jika kamu sedang berada di fase itu, dengarkan baik-baik, karena bisa jadi apa yang kamu dengar hari ini adalah jawaban yang selama ini kamu minta dalam doa-doamu kepada Allah. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah mampir, dan terima kasih sudah meluangkan waktu berharga untuk berada di ruang kecil bernama Shifaul Qalbi. Kehadiranmu sangat berarti. Setiap penonton yang datang ke sini bukan sekadar angka, tapi hati yang sedang mencari arah, sedang mencari makna, sedang mencari ketenangan. Dan yakinlah, kamu tidak kebetulan menemukan video ini. Allah Maha Mengatur, tidak ada satupun pertemuan yang tanpa sebab, termasuk pertemuanmu dengan kata-kata ini. Sahabat Ashifa, kadang Allah tidak menjawab doa kita dengan suara, tapi dengan peristiwa. Tidak dengan kalimat, tapi dengan perasaan. Dan seringkali, Allah menegur kita lewat kegelisahan yang tidak bisa kita jelaskan. Pernah tidak kamu merasa ragu, tapi di saat yang sama ada rasa takut kehilangan? Pernah tidak kamu bertanya dalam hati, apakah dia yang tepat atau hanya aku yang terlalu takut sendiri? Jika iya, tenanglah, kamu tidak sendirian. Banyak hati baik di luar sana yang sedang diuji dengan cara yang sama. Mari kita mulai dari satu hal yang sering disepelekan, padahal justru paling penting. Bersamanya, kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak perlu berpura-pura kuat ketika lelah. Kamu tidak perlu tersenyum ketika hatimu ingin menangis. Kamu tidak perlu menjadi versi orang lain hanya untuk diterima. Bersamanya, kamu merasa cukup. Sahabat Ashifa, di dunia yang menuntut kita selalu tampil sempurna, menemukan seseorang yang menerima kita apa adanya adalah nikmat besar dari Allah. Jika bersamanya kamu merasa aman menjadi dirimu sendiri, itu bukan hal kecil. Itu tanda Allah sedang menjaga hatimu. Coba renungkan sejenak, berapa banyak orang yang datang dan pergi dalam hidupmu, tapi hanya sedikit yang benar-benar membuatmu nyaman tanpa topeng. Jika dia adalah salah satunya, jangan terburu-buru melepas. Karena kenyamanan yang lahir dari ketulusan tidak bisa dibeli oleh perhatian sesaat. Dan seringkali, yang terlihat biasa di mata kita, justru luar biasa di mata Allah. Lalu kita masuk pada hal berikutnya. Dia mungkin tidak sempurna. Dia punya salah, punya kekurangan, bahkan terkadang mengecewakan. Namun satu hal yang membedakan, dia bertanggung jawab. Dia tidak lari dari kesalahan. Dia tidak memutarbalikkan fakta. Dia tidak menjadikanmu kambing hitam atas egonya. Sahabat Ashifa, orang dewasa bukan orang yang tidak pernah salah, tapi orang yang mau belajar dan memperbaiki diri. Jika dia berani mengakui salah dan berusaha berubah, itu tanda kematangan hati. Ingat baik-baik, Allah lebih mencintai hamba yang mau memperbaiki diri dibanding yang merasa dirinya selalu benar. Dan jika Allah mempertemukanmu dengan seseorang yang memiliki sifat itu, bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayangnya. Jangan menuntut kesempurnaan dari manusia, karena yang sempurna hanya Allah. Yang perlu kita cari adalah kesungguhan. Sekarang perhatikan dampaknya dalam hidupmu. Sejak mengenalnya, apakah kamu menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah kamu lebih menjaga ucapan? Apakah kamu lebih menghargai waktu? Apakah kamu lebih dekat dengan Allah? Sahabat Ashifa, cinta yang benar tidak menjauhkanmu dari cahaya, justru mendekatkanmu pada kebaikan. Dia mungkin tidak menggurui, tapi sikap hidupnya membuatmu ingin berkembang. Dia mungkin tidak selalu menasehati, tapi kehadirannya menenangkan. Jika bersama dia kamu terdorong untuk memperbaiki diri, itu bukan kebetulan. Allah sering mengirimkan orang-orang tertentu sebagai cermin untuk jiwa kita. Melalui mereka, Allah menunjukkan apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita jaga, dan apa yang perlu kita syukuri. Jangan abaikan tanda ini. Namun sahabat Ashifa, cinta tidak selalu tentang tawa dan kebahagiaan. Akan ada fase lelah,
bosan, dan jenuh. Akan ada hari di mana komunikasi terasa dingin. Akan ada waktu di mana masalah datang bertubi-tubi. Disinilah keaslian seseorang terlihat. Apakah dia tetap bertahan atau memilih pergi? Apakah dia tetap berusaha atau menyerah diam-diam? Jika dia tetap ada di saat kamu tidak menyenangkan, di saat kamu lelah, di saat kamu kehilangan arah, itu tanda kesungguhan. Banyak orang bisa datang saat bahagia, tapi sedikit yang mau tinggal saat luka. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang tulus dan siapa yang hanya singgah. Jika dia memilih bertahan, bisa jadi Allah sedang mengajarkanmu tentang arti kesetiaan yang sebenarnya. Sekarang dengarkan ini dengan hati terbuka. Cinta yang sehat tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Kamu tetap bisa menjadi dirimu, tetap punya prinsip, tetap punya suara. Kamu tidak takut mengungkapkan pendapat. Kamu tidak takut berkata jujur. Kamu tidak takut berbeda pandangan. Bersamanya, kamu merasa dihargai. Sahabat Ashifa, hubungan yang baik bukan tentang saling menguasai, tapi saling menjaga. Jika bersamanya kamu tidak takut kehilangan harga dirimu, itu nikmat besar. Karena banyak hubungan yang terlihat indah dari luar, tapi di dalamnya penuh tekanan dan luka. Allah tidak pernah menghendaki hambanya hidup dalam ketakutan. Allah menginginkan ketenangan bagi hati yang beriman. Sahabat Ashifa, jika 5 hal ini ada padanya, jangan gegabah melepaskan. Jangan biarkan emosi sesaat merusak apa yang Allah bangun dengan proses panjang. Tidak semua yang tenang itu membosankan. Tidak semua yang stabil itu hambar. Kadang kita terlalu sibuk mengejar rasa, sampai lupa bersyukur atas ketenangan. Sebelum kamu mengambil keputusan besar, libatkan Allah. Salatlah dengan khusyuk, berdoalah dengan jujur, mintalah petunjuk dengan rendah hati. Karena Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Dan yakinlah, apa yang Allah jaga untukmu, tidak akan tertukar. Jika hatimu merasa tercerahkan, jika dadamu terasa lebih ringan, tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai niat menyalurkan energi positif. Semoga setiap kebaikan yang kamu niatkan hari ini, Allah balas dengan ketenangan dan kemudahan. Terima kasih sudah bersama Shifaul Qalbi. Semoga Allah menjaga hatimu, langkahmu, dan keputusanmu. Sahabat Ashifa, jika pada bagian pertama kita berbicara tentang kenyamanan, tanggung jawab, dan bagaimana seseorang bisa membuatmu menjadi dirimu sendiri, maka sekarang mari kita melangkah lebih dalam. Karena cinta yang Allah izinkan hadir dalam hidup kita tidak pernah berhenti di rasa nyaman saja. Akan ada ujian, akan ada fase sunyi, akan ada masa di mana hati diuji antara sabar dan lelah. Terima kasih karena masih bertahan menyimak. Terima kasih karena hatimu masih membuka ruang untuk memahami, bukan sekadar menghakimi. Dan sekali lagi, percayalah, kamu tidak kebetulan sampai di bagian ini. Jika Allah menggerakkan jarimu untuk tetap menonton, berarti ada pesan yang sedang Allah titipkan khusus untuk hatimu. Sahabat Ashifa, mari kita jujur pada diri sendiri. Tidak ada hubungan yang selalu indah setiap hari. Tidak ada manusia yang selalu hadir dengan versi terbaiknya. Akan ada hari di mana kata-kata terasa dingin. Akan ada waktu di mana perhatian berkurang. Akan ada momen di mana kamu merasa sendirian padahal tidak sendiri. Di titik inilah banyak orang salah mengambil keputusan. Karena ketika rasa tidak lagi sehangat dulu, manusia sering lupa bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang komitmen. Bukan hanya tentang apa yang dirasakan hari ini, tapi tentang apa yang diperjuangkan untuk esok hari. Jika setiap rasa turun dijadikan alasan untuk pergi, maka tidak akan ada hubungan yang bertahan lama. Sahabat Ashifa, perhatikan sikapnya ketika keadaan tidak berpihak. Apakah dia tetap memilihmu ketika situasi tidak menyenangkan? Apakah dia masih berusaha berkomunikasi meski sedang lelah? Apakah dia tetap menghargaimu meski sedang berbeda pendapat? Ini penting, karena kesungguhan seseorang tidak terlihat saat semuanya baik-baik saja, tapi saat semuanya terasa berat. Allah Maha teliti dalam menguji hati.
Allah sering menghadirkan masalah bukan untuk memisahkan, tapi untuk melihat siapa yang bertahan. Jika dia tetap tinggal, tetap berusaha, tetap menjaga adab meski emosinya diuji, itu bukan hal biasa. Itu tanda kedewasaan yang Allah tanamkan dalam dirinya. Sekarang mari kita bicara tentang satu hal yang sering diabaikan, tapi dampaknya sangat besar. Bersamanya, apakah kamu merasa lebih dekat kepada Allah atau justru menjauh? Cinta yang Allah ridai tidak akan menghalangi jalanmu menuju kebaikan. Justru akan mendorongmu untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa, lebih berhati-hati dalam bersikap, dan lebih sadar akan tanggung jawab. Jika Dia mengingatkanmu untuk menjaga salat, meski hanya dengan contoh, itu berharga. Jika Dia menenangkanmu saat hatimu gelisah, itu nikmat. Jika Dia tidak merendahkan imanmu, tidak mempermainkan keyakinanmu, dan tidak menjauhkanmu dari nilai-nilai kebaikan, itu tanda bahwa Allah sedang menjaga hubungan ini dari arah yang tidak terlihat. Sahabat Ashifa, seringkali kita terlalu fokus pada apa yang kurang, sampai lupa melihat apa yang sudah Allah berikan. Kita menuntut lebih, tanpa sadar bahwa yang ada di hadapan kita sudah cukup baik. Kita membandingkan, tanpa menyadari bahwa setiap orang punya perjalanan yang berbeda. Padahal, membandingkan adalah pintu awal dari rasa tidak bersyukur. Ingatlah satu hal ini, Allah tidak pernah salah dalam menempatkan seseorang di hidupmu. Jika hari ini dia ada, berarti ada pelajaran yang perlu kamu ambil. Bisa jadi dia adalah jawaban doa. Bisa jadi dia adalah ujian kesabaran. Bisa jadi dia adalah cermin untuk memperbaiki diri. Apapun itu, jangan terburu-buru menutup pintu sebelum memahami maksud Allah. Sekarang renungkan dengan hati yang tenang. Ketika kamu sedang berada di titik terendah, siapa yang memilih bertahan? Ketika kamu tidak punya apa-apa untuk ditawarkan selain luka dan lelah, siapa yang masih ada? Sahabat Ashifa, orang yang tetap tinggal di fase sulit adalah orang yang pantas diperjuangkan. Banyak orang pergi bukan karena tidak cinta, tapi karena tidak siap berproses. Banyak orang menyerah bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau bersabar. Padahal Allah sangat mencintai hamba yang bersabar dalam menjaga amanah perasaan. Jika Dia tidak mudah menyerah, tidak mudah menghilang, dan tidak menjadikan jarak sebagai senjata, itu tanda bahwa Dia menghargai hubungan ini. Jangan remehkan orang yang memilih bertahan dalam diam, karena seringkali mereka mencintai dengan cara yang paling tulus. Sahabat Ashifa, hubungan yang sehat juga terlihat dari bagaimana dia memperlakukanmu saat marah. Apakah dia tetap menjaga ucapan? Apakah dia menghindari kata-kata yang melukai? Apakah dia memilih menyelesaikan, bukan menghindar? Karena cinta yang dewasa tidak menghancurkan saat emosi datang, tapi justru menjaga agar luka tidak semakin dalam. Allah menyukai hamba yang menjaga lisannya. Dan jika Allah mempertemukanmu dengan seseorang yang mampu mengendalikan dirinya, itu nikmat yang besar. Emosi bisa menghancurkan hubungan yang baik jika tidak dikendalikan dengan iman. Sekarang kita kembali ke satu benang merah. Jangan lepaskan dia. Jika kehadirannya membuatmu merasa dihargai sebagai manusia. Bukan hanya dicintai saat kamu menyenangkan, tapi juga dipahami saat kamu rapuh. Bukan hanya dirindukan saat kamu memberi, tapi juga diterima saat kamu kekurangan. Sahabat Ashifa, jangan sampai kamu melepaskan seseorang yang tulus hanya karena kamu tergoda dengan sesuatu yang terlihat lebih menarik di permukaan. Tidak semua yang berkilau itu emas. Tidak semua yang membuat jantung berdebar membawa ketenangan. Dan tidak semua yang tenang itu membosankan. Allah mengajarkan kita untuk melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata. Karena yang mata lihat bisa menipu, tapi yang hati rasakan sering kali jujur. Jika hatimu merasa tenang bersamanya, jangan abaikan itu. Ketenangan adalah bahasa halus dari petunjuk Allah. Jika sampai di titik ini hatimu masih bertahan mendengar, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Jadikan itu sebagai doa diam-diam agar Allah membersihkan niatmu, menenangkan hatimu, dan membimbingmu pada keputusan yang benar.
Semoga setiap energi positif yang kamu niatkan hari ini, Allah kembalikan dalam bentuk kebaikan yang tidak terduga. Dan mari kita siapkan hati, karena di bagian berikutnya kita akan masuk pada inti yang lebih dalam, tentang keputusan, keikhlasan, dan bagaimana cara membaca tanda-tanda Allah sebelum terlambat. Sahabat Ashifa, kita telah sampai pada bagian yang paling menentukan. Jika pada bagian sebelumnya kita berbicara tentang proses, kesabaran, dan siapa yang memilih bertahan ketika keadaan tidak mudah, maka sekarang kita akan masuk pada wilayah yang lebih dalam, wilayah hati yang sering kali paling jujur namun paling sering diabaikan. Disinilah banyak orang menyesal, bukan karena kurang cinta, tapi karena terlambat memahami tanda-tanda yang sebenarnya sudah Allah perlihatkan sejak awal. Terima kasih karena masih bersama sampai di bagian ini. Tidak semua orang sanggup bertahan mendengarkan sampai sejauh ini. Dan sekali lagi, ini bukan kebetulan. Jika hatimu masih tergerak, berarti Allah sedang berbicara dengan caranya sendiri. Allah tidak pernah memaksa, tapi Allah selalu memberi isyarat. Tugas kita adalah peka dan rendah hati untuk mau membaca. Sahabat Ashifa, mari kita bicara tentang keputusan. Keputusan dalam hubungan bukan soal siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang paling siap berjalan bersama dalam jangka panjang. Banyak orang keliru karena menjadikan perasaan sesaat sebagai penentu masa depan. Padahal perasaan bisa naik turun, bisa berubah oleh suasana, bisa dipengaruhi oleh luka lama. Sedangkan komitmen adalah pilihan sadar yang dilandasi iman dan tanggung jawab. Jika seseorang bersamamu tidak hanya saat hatimu berbunga, tapi juga saat hatimu layu, itu tanda kesiapan. Jika dia tidak hanya hadir saat kamu memberi, tapi juga saat kamu tidak punya apa-apa selain kejujuran, itu tanda ketulusan. Sahabat Ashifa, orang yang tepat tidak datang untuk menghabiskan energimu, tapi untuk menjaganya. Sekarang tanyakan pada dirimu dengan jujur. Bersamanya, apakah kamu merasa lebih tenang menghadapi hidup? Apakah kamu merasa lebih kuat menjalani ujian? Apakah kamu merasa lebih yakin bahwa masa depan bisa diperjuangkan bersama? Jika jawabannya iya, jangan abaikan itu. Karena ketenangan bukan datang dari logika semata, tapi dari izin Allah. Allah menanamkan rasa tenang di hati sebagai tanda ridha. Tidak selalu dalam bentuk kemudahan, tapi dalam bentuk keyakinan. Keyakinan bahwa kamu tidak sendirian. Keyakinan bahwa kamu ditemani oleh seseorang yang mau belajar, mau bertumbuh, dan mau memperbaiki diri bersama. Sahabat Ashifa, salah satu tanda hubungan yang Allah jaga adalah adanya ruang untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Bukan saling menghakimi, bukan saling merasa paling benar, tapi saling menjaga agar tidak keluar dari nilai yang diridai Allah. Jika Dia tidak menertawakan kekuranganmu, tidak meremehkan usahamu, dan tidak mematikan semangatmu, itu tanda cinta yang dewasa. Cinta yang dewasa tidak membuatmu takut kehilangan Dia setiap saat, karena ada rasa percaya. Tidak membuatmu cemas berlebihan, karena ada kejelasan. Tidak membuatmu merasa kecil, karena ada penghargaan. Sahabat Ashifa, hubungan yang baik membesarkan jiwa, bukan mengecilkannya. Namun mari kita jujur, tidak semua hubungan yang tenang terasa menyenangkan di awal. Kadang justru terasa biasa, tidak penuh drama, tidak penuh kejutan. Tapi disitulah banyak orang salah menilai. Mereka mengira cinta harus selalu menggebu, padahal yang bertahan lama adalah yang stabil. Yang Allah jaga seringkali tidak riuh, tapi kokoh. Jika kamu bersama Dia tidak kehilangan arah hidupmu, tidak kehilangan tujuanmu, dan tidak kehilangan hubunganmu dengan Allah, itu tanda besar. Allah tidak pernah menghadirkan cinta untuk menjauhkan hambanya dari cahaya. Jika ada cinta yang membuatmu lupa diri, lupa batas, lupa adab, maka itu perlu dipertanyakan. Sahabat Ashifa, jangan tertipu oleh ketakutan kehilangan. Banyak orang bertahan bukan karena yakin, tapi karena takut sendirian. Namun yang kita bahas di sini bukan soal takut, tapi soal yakin. Yakin bahwa bersamanya kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu, meski tidak sempurna.
Yakin bahwa bersama Dia, kamu masih bisa tumbuh. Allah tidak menyuruhmu bertahan dalam luka yang merusak. Allah juga tidak memerintahkanmu pergi dari kebaikan yang sedang dibangun. Maka gunakan hati dan iman, bukan ego dan emosi. Jangan terburu-buru mengambil keputusan besar hanya karena lelah sesaat. Renungkan ini, jika hari ini kamu melepaskan Dia, apakah itu akan mendekatkanmu pada Allah atau justru menjauhkanmu? Apakah itu akan membuatmu lebih tenang atau justru lebih kosong? Jawaban jujur dari hatimu seringkali lebih benar daripada ribuan saran dari luar. Sahabat Ashifa, seringkali penyesalan terbesar bukan karena memilih orang yang salah, tapi karena melepaskan orang yang sebenarnya tepat. Bukan karena kurang mencoba, tapi karena menyerah terlalu cepat. Padahal Allah menyukai hamba yang bersabar dalam menjaga amanah perasaan. Jika Dia adalah orang yang menjaga adabnya, menjaga komitmennya, menjaga kejujurannya, dan menjaga hubunganmu dengan Allah, maka berhati-hatilah sebelum melepaskannya. Karena orang seperti itu tidak selalu datang dua kali. Sekarang kita kembali pada satu kalimat utama. Jangan lepaskan Dia jika 5 hal itu ada padanya. Jangan lepaskan Dia hanya karena dunia menawarkan sesuatu yang tampak lebih menarik. Jangan lepaskan Dia hanya karena bisikan ragu yang belum tentu berasal dari kebenaran. Libatkan Allah dalam setiap keputusan, karena Allah Maha mengetahui masa depan yang belum kamu lihat. Jika sampai di bagian ini hatimu merasa lebih jernih, lebih tenang, dan lebih sadar, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Jadikan itu sebagai doa agar Allah menjaga hatimu dari keputusan yang tergesa, dan membimbing langkahmu menuju pilihan yang diridainya. Semoga energi positif yang kamu niatkan hari ini, Allah kembalikan dalam bentuk ketenangan, kejelasan, dan keberkahan hidup. Terima kasih sahabat Ashifa, sudah berjalan sejauh ini bersama Shifaul Qalbi. Semoga Allah menjaga hatimu, menuntun keputusanmu, dan mempertemukanmu dengan takdir terbaik yang telah Dia siapkan dengan penuh cinta dan rahmat.